Hola gengs, selamat pagi. Selawatan tiap pagi di sini, selawatan ya di masjid. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Teman-teman tentunya suka-suka saya dan suka-suka kalian semua lah ya. Oke, sebentar ya, ini ada PC. Ya, ada WhatsApp ternyata. Oke, teman-teman, jadi gini. Ternyata memang banyak yang subscriber saya memang yang basicnya doyan kopi atau baru mau memulai ngopi dari switch ke kopi saset misalkannya gitu, atau mau switch dari biasa rutinitas ngopi, bukan rutinitas beli kopi setiap hari di ojol atau di kopi-kopi yang ready to go kayak Tuku dan lain-lainnya, atau kopi kenangan, mau switch karena mau katakanlah mau berhemat ria, pindah ke menjadi home brewer. Dan banyak banget ternyata kalau ngobrol di mana di YouTube atau banyak yang PM ke IG yang karena terbatasan budget dia mulainya kayak dari Aeropress atau Aeropress KOP, lalu ada yang ke si Mokapot, banyak yang ke Mokapot ternyata ya, banyak juga yang pindah ke Mokapot. Apalagi yang awal-awal saya memang sangat explore banget, di videokan Mokapot sampai di titik kayaknya udah cukup lah ya, teman ala-ala udah bisa explore sendiri. Tapi ternyata banyak yang masih bukan meragukan, tapi banyak yang kalau kopi ini dibawa ke Mokapot. Jadi sekarang pindahnya adalah kalau kopi ini ke Mokapot kayak gimana gitu. Jadi bukan Mokapotnya. Sebenarnya sangat, teman-teman, gini, kalau kalian punya alat kopi di rumah, katakanlah cuma punya dua, si Aeropress sama si Mokapot. Aeropress untuk filter dan lain-lainnya dengan attach fellow, dan Mokapot untuk keseruan, autentik dan lain-lainnya. Kalau kalian basic kopi, contoh kasar ya, kalau kalian basic kopinya katakanlah si ex girlfriend ini espresso blend, kalian bisa pakai filter, kalian bisa pakai espresso, kalian bisa pakai es kopi susu, kalian bisa pakai hot latte, kalian bisa pakai, kalau punya Mirage kalian bisa pakai Starso Mirage, kalian bisa pakai Starso Mirage espresso, kalian bisa pakai Starso Mirage untuk kayak brew americano atau lungo atau double ristretto atau apapun, bisa banget. Kalian bisa stylenya filter misalkan ya, dengan gilingan yang lebih coarse, kalian bisa set 15 gram misalkan gitu, atau 17 gram atau 20 gram Starso Mirage, lalu kalian kasih air 190-180, create rasa kopi yang spicy, sweet, light, playful, tapi nggak terlalu acidity-nya kencang, lebih ke orange, coklati, dan almondnya sangat kental misalkan gitu ya, sangat bisa banget. Nah, tapi karena ini bicaranya adalah kopi ini dibawa ke Mokapot, enak atau enggak, kita akan praktekkan ya, karena saya bilang dibawa ke mana aja enak. Kita akan praktekkan menggunakan Mokapot, karena mungkin ada teman-teman yang tertarik beli espresso blend ini dan cuman punya alat Mokapot. Udah saya bikinkan menggunakan hot latte di Mokapot, sekarang saya akan bikin brew black menggunakan Mokapot. Seperti apa ya, seperti apa output rasanya, dan seperti apa ideal saya ngebrew kopinya ya. Kita akan timbang dulu teman-teman. Kita timbang dulu. Kalau Mokapot ini, karena saya mau bikin black americano lah katakanlah ya, saya cukup 15 gram kopinya. Lalu kita akan memainkan gilingan. Kalau di sini
Kita akan mainkan gilingan. Sebentar ya, saya setting dulu ya. Nanti saya tunjukin gramasi air ya. Dan Presso GE Plus 1 2 3 4 5. Saya akan main 5 GE Plus. Kalian tahu karena ya kalau 5 GE Plus kayak gimana. Oke, selesai. Lihat nih gilingan main-main saya. Ini gilingan main-main saya di di Mokapot. Lihat ya. Jadi kalau temen ala-ala suka bertanya, Bang, gilingan di Mokapot tuh kayak gimana sih? Jangan tanya sekali lagi, udah pernah saya bahas ya. Kalian bisa lihat di playlist Mokapot. Jangan tanya saya soal gilingannya mesti gimana, tapi kalian mau bikin kopi apa. Itu yang penting, oke? Saya taruh dulu di, bentar ya, saya mesti bersihin dulu soalnya kalau enggak rapihin dulu, kalau nanti berantakan banget meja. Ini saya mau bikin style brew santai kalau istilahnya ya. Lalu saya kasih airnya sekitar 150 ml. Saya kasih air dulu bentar. Oke, 50, lalu saya taruh sini ya. Berikutnya tetap saya akan menggunakan paper filter. Saya mau dapetin cleannessnya. Oh ya, sedikit sebelum saya bahas ya. Jadi kalau kalian mau bikin kayak, kalian punya kalian nggak punya kapelat robot, kalian nggak punya Stardew Village, tapi kalian mau bikin kopi atau espresso atau kopi yang agak-agak sedikit memanjakan lidah. Nah ini, jadi kalian ini stamping, tapi dengan catatan ini mesti lebih halus dari ini. Kayak tadi gilingannya, kayak gilingan buat espresso, stamping, lalu kalian taruh gula ini nih, gula aren. Iya, gila. Itu kalau kalian lagi ada di gunung pagi-pagi berkabut, gila tuh enak banget tuh. Wajib coba sih kalau kalian punya Mokapot menggunakan metode kayak gitu. Udah, salah muter. Wajib coba beneran, sangat wajib. Oke, saya lock, saya tutup. Nyalakan. Aduh, ini udah mati soalnya cetekan ini nih. Oh, ini Umar udah tua nih. Saya bilang kan ini sama ranting tuaan ini nih. Ranting sekarang udah 8 tahun. Maret kemarin 8 tahun. Ini lebih tua dari ranting. Kalau
kalau saya gini, kalau selama ini alat masih bisa dipakai walaupun ininya rusak, saya akan tetap pakai gitu. Oke, jadi ex girlfriend ini ya, walaupun apa istilahnya, walaupun kandungan lokalnya mungkin sekitar 60%, tapi mungkin karena basic green bean-nya juga oke, jadi dia tetap create blend yang super mewah kalau buat saya, enak. Nah, kita akan coba ini menggunakan mocha pot ya, karena di sesi sebelumnya saya udah pakai, walaupun tanpa bacotan ya, Kaflat Robot Stardew Mirage, menggunakan hot latte. Sekarang saya akan bikin filter ala-ala brew ringan-ringan sih tepatnya. Kita akan cobain cicipin cerna apakah rasanya beda dengan outputnya menggunakan Stardew Mirage. Ini ya buat teman-teman, ini bisa difilter kalau buat saya. Kalian bisa menggunakan Aeropress, kalian bisa menggunakan V60, kalian bisa menggunakan Hydro Switch, Cold Brew, Cold Drip, bebas, nggak ada patokan. Walaupun espresso blend, kalian sangat bebas untuk kalian mau ngapain aja dengan kopi yang kalian punya, selama kalian nyaman. Mau ditubruk, mau ditabrak, tebrek, bebas. Jangan terintimidasi dengan orang-orang yang, bang, salah lu, kopi espresso dibikin ya udah keluar. Yes, sangat cantik sekali. Tutup karena nanti nyentrot ke saya. Ya, cukup sampai bunyi blak 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 blak, sampai di situ aja ya, supaya enggak terlalu. Lalu saya langsung tuang. Jadi walaupun kalian pakai filter, si mocha pot ini pasti dia akan warnanya akan lebih pekat atau lebih apa ya namanya, lebih keruh, lebih dark compare kalian 15 gram airnya 150, kalian menggunakan V60 atau Aeropress misalkan ya, atau Stardew Mirage. Oke, kita akan, aromanya sih semerbak dahsyat ya, panas banget. Memang stylenya Aeropress, stylenya mocha pot memang dia memberikan suhu tekanan lebih panas. Kita nggak bisa ngontrol suhunya si mocha pot. Sorry kalau ngomong kebalik-balik. Kita nggak bisa ngontrol, misalkan saya mau stay suhunya di 90 derajat Celcius misalkan, nggak bisa, karena once dia ada tekanan dia akan naik. Jadi kita nggak bisa, misalkan tekanan di bawah saya akan set tetap di 90 atau 88, nggak bisa, setahu saya ya, nggak tahu. Oke, untuk aromanya ini sangat ini banget ya, sangat floral banget ya. Coba ya, panas. Saya salah nih, salah pakai apa istilahnya, salah pakai cangkir, astaga ngomong. Aromanya enak. Coklatnya sangat kental kalau di aroma menggunakan si mocha pot ya. Panas, saya pindahin kali ya, pindahin dulu ya, saya nggak bisa pegang soalnya ya. Oke, sip, mantap. Kita akan seruput. Aromanya sangat delicioso mafioso, tapi less fruity banget ya, lebih ke kacang-kacangan dan emang ada hand spice-nya. Lebih ke coklat sih tepatnya kalau saya. Kita cicipin, lalu kita akan cerna rasanya.
ada hand acidity. Enak. Dia kecenderungannya emang lebih berbody ya si mocha pot teman-teman, dan rasanya memang sangat berbeda dengan kalian brew menggunakan misalkan dengan jumlah kopi yang sama dan jumlah air yang sama dan suhu yang sama, katakanlah ya 95 derajat Celcius. Kalian menggunakan Aeropress atau Star Submerged, dia akan tetap si mocha pot ini mau dijungkir balikin pun dia nggak akan bisa membrew output yang sama dengan si Aeropress atau Star Submerged, karena memang teman-teman alat kopi itu tiap alat kopi memang diciptakan untuk memberikan output autentiknya masing-masing sih teman-teman. Buat saya ya, kayak mocha pot ini misalkan, bang, mocha pot dengan Aeropress sama nggak nih? Pasti beda. Tapi misalkan dengan kopi yang sama, dia tuh biasanya frekuensi enaknya sama, cuman kadang authenticity-nya aja yang berbeda. Mocha pot tuh memang lebih autentik sih. Buat saya ini, sekali lagi, kalau diminum di pagi-pagi kayak gini masih cocok, jangan diminum siang-siang ya. Dan kalau diminumnya ini pas camping, ada pisang bakar, ada roti bakar, atau pisang goreng, atau singkong yang dikasih brown sugar gitu ya. Singkong bakar dibelah, dikasih brown sugar, dikasih mentega. Surga banget ya campingan. Nggak harus makan yang mewah. Buat saya ini enak, mau dibawa ke mocha pot juga enak kok teman-teman. Kalau saya gini, basic kopinya aja dulu. Banyak orang yang memperdebatkan cara brewnya, enggak. Kalau saya basic kopinya dulu aja. Kalian percuma kalau misalkan basic kopinya kacut, kalian pakai ngulik stylenya siapa yang dari Jepang itu, Tatsu, atau misalkan winner barista championship Aeropress 2021 kemarin gitu ya. Pertama pakai SU 88, kedua pakai SU 90, tai kucing lah. Kalian kalau kopinya busuk ya busuk aja. Oke? Kopinya dulu. Aliran saya kopinya dulu. Kalau kalian nggak setuju ya silahkan. Kalau saya dan beberapa teman ala-ala agree, kopinya dulu. Basic kopinya dulu. Basic green bean-nya dulu. Oke? Kalau basic green bean-nya udah terpercaya nih, lalu di roasting kayak si Roastwork ini, misalkan yang roasternya juga terpercaya, percaya deh, kalian tinggal merem aja ngebrewnya. Kalian tutup mata juga bisa ngebrewnya, percaya sama saya. Cukup menjawab, enak untuk dibikin mocha pot. Gilingan kayak saya, gramasi kayak saya, atau kalian bebas mau berkreasi, flowery-nya tetap keluar. Kalian gini nih, flowery. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman.